Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini. Di hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul di dalam acara komunitas belajar dengan tema diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum memulai acara, izinkan saya membaca susunan acara hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, sambutan, pengelompokan kelas, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara komunitas belajar. Kepada Ibu Ropeni SPDSD, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Ibu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Galunggung serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam rangka mengaktifkan kaum belajar di SD Negeri Galunggung. Terima kasih kepada Ibu Siti dan Ibu Herlina yang sudah menjadi pelopor penggerak guru-guru SD Negeri Galunggung yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan tugas dari program CGP ya Ibu-ibu. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam rangka mengembangkan diri kita sebagai guru supaya ilmu kita terus berkembang, terus bisa memajukan sekolah kita dengan niat ikhlas. Alhamdulillah SD Negeri Galunggung ada calon guru penggerak yang memang sebelumnya sudah bergerak gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya
CGP SD Negeri Galunggung menjadi lebih maju lagi, lebih bermutu lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ilmunya jangan disimpan sendiri, tapi lebih baik dibagikan. Bahkan harus bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk bisa bergerak bersama dari kolaborasi, ya. Baik, karena ini adalah acara utamanya presentasi dari CGP, maka sekarang ini ada bahasa yang menarik. Orang hebat bisa melahirkan karya bermutu, tetapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Tepuk tangan Bapak Ibu, ya. Ini kata-kata yang luar biasa dan mudah-mudahan kita harus bangga menjadi guru, apalagi guru tersebut bermutu, ya. Jadi kita bangga akan bisa melahirkan orang-orang hebat. Mari kita buka acara pengembangan kompetensi guru SD Negeri Galunggung, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Robeni. Selanjutnya yaitu acara pengelompokan kelas untuk kelas rendah atau namanya ini Arindama akan dipimpin oleh Ibu Siti Rohmah, dan untuk kelas tinggi Nawasena akan dipimpin oleh Ibu Herlina. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti diseminasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Rohmah. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Robeni SPDSD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Galunggung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kita bisa berkumpul pada hari ini. Insya Allah tetap semangat dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya memohon maaf karena mengganggu waktunya. Mungkin Bapak dan Ibu harusnya sudah beristirahat ya, setelah tadi ada acara di sekolah, kegiatan di sekolah. Tapi tidak, semoga tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu untuk belajar bersama hari ini, mengisi kegiatan Kombel hari ini. Walaupun acara ini sebenarnya adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP, yaitu saya harus melaksanakan diseminasi sebagai bentuk tugas aksi nyata yang harus saya penuhi, yang harus saya jalankan. Tidak mengurungkan rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu di sini. Kita berbagi bersama ya Bapak dan Ibu. Bukan maksud saya di sini lebih pintar, bukan maksud saya di sini lebih hebat, tetapi di sini saya akan membagikan sharing ilmu yang telah saya dapatkan selama ini, selama pendidikan CGP hampir 2 bulan ini. Nah, ini seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara hari ini, biar tetap semangat
biar tetap hatinya bahagia. Yuk sama-sama dulu ya, saling berpasangan. Saya mau minta Bapak dan Ibu Bapak dan Mbak Bu Neni saling berpasangan, berhadapan-hadapan ya, saling berhadapan-hadapan. Saya ingin Ibu Kepala Sekolah juga boleh ikut dengan Ibu Putri boleh, Bu Resti sama Bu Hemi boleh, nggak apa-apa Bu. Bu Resti ditinggalkan saja itu, biarkan. Nggak apa-apa Bu Hemi ya. Oke, kasih waktu 30 detik ya Ibu. Coba dilihat mata sebelah, saling tapi senyum, nggak boleh kelihatan giginya ya ibu-ibu ya. Iya, senyum tapi nggak boleh ketawa. Ibu, ayo Ibu Hemi, Ibu Resti, Bu Nini, apa aja. Ayo, saling senyum ya. Tahan 30 detik, jangan kelihatan giginya ya. 1, ayo Bu Neni. 2, 3, ayo. Ayo, senyum. Dilihat di mukanya, dilihatin senyum nggak? Senyum. Iya, Ibu senyum Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Semoga takut jatuh cinta, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak dan Ibu, semoga tadi bisa menstimulus ekspresi senyum itu, bisa menstimulus perasaan bahagia Bapak dan Ibu ketika mengikuti acara hari ini, supaya tidak ngantuk Bapak dan Ibu ya. Ya baik, untuk mempersingkat waktu kita akan memulai acara hari ini. Kita langsung saja. Nah ini Bapak dan Ibu coba lihat di depan ada tulisan budaya positif. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, budaya positif, ketika Ibu dan Bapak mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu? Budaya positif. Budaya penilaian yang Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Tepuk tangan dulu. Oke Ibu Kepala Sekolah. budaya itu berarti sudah menjadi kebiasaan. Positif berarti hal-hal yang baik. Jadi kebiasaan baik yang sudah tertanam. Budaya positif disebutnya. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah hebat ya. Dari jawaban Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Cici tadi sudah mewakili jawaban ya. Kata budaya positif. Oke, kita lanjutkan. Iya, nah di sini. Sebelum lanjut nih, kira-kira ini ada pertanyaan nih, ya. Bapak dan Ibu jawabnya dalam hati ya. Oke, nanti disimpan jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila jawabannya disimpan dalam hati ya Bapak dan Ibu? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Iya atau tidak Bu? No. Iya, ada kata Bu Heni. Oke, lanjut ya. Disimpan dulu jawaban Bapak, jangan takut salah Bu ya. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jawab aja ya. Nanti kita akan sama-sama cari tahu jawabannya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Benar atau tidak Bu? Benar. Oke. Tidak ada yang menjawab tidak benar. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk semua murid yang mendapatkan masalah. Benar atau tidak? Benar. Oke, baik. Sekarang yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi murid. Benar atau tidak? Benar. Oke. Itu jawabannya nggak tahu ya Bu, benar atau salah. Kita akan cari tahu jawabannya setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Next, kita lanjut. Oke, di sini hari ini ada banyak sekali Bapak dan Ibu yang akan kita pelajari. Semoga Bapak dan Ibu tidak ngantuk ya nanti. Nah, di sini kita akan memasuki tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar,
kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Nah, dari konsep inti budaya positif ini, ada nggak yang asing buat Bapak dan Ibu? Yang mana? Yang asing, yang kira-kira belum pernah dengar gitu, yang mana? Restitusi, oke. Segitiga restitusi ya Bu Cici ya, oke. Mungkin asing ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kata-kata segitiga, mungkin belum pernah mendengar, tapi mungkin sudah pernah melakukan, cuman belum tahu apakah itu segitiga restitusi atau bukan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum ke sini, Bapak dan Ibu, Bu Siti mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri Galunggung, termasuk Ibu Kepala Sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah di sini sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru atau melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang mau menjawab? Pada murid. Yang berpusat pada murid. Bagaimana yang lainnya, Bapak dan Ibu? Masih pada guru. Baik. Semoga setelah mengikuti hari ini ya, diseminasi hari ini, Ibu Neni dan guru-guru yang lain di sini sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma yang baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, untuk tentunya ya, ini yang paling penting, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kita, seperti yang diharapkan oleh cita-citanya pendidik kita, yaitu Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Beliau menginginkan murid memiliki profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Ibu? Mungkin Ibu guru sudah pada hafal ya. Yang pertama apa? Boleh dibacakan saja. Iya boleh. Good morning ada. Ya nih boleh, berkebinekaan global. Nah, terus apa lagi? Bergotong royong. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Kreatif, mandiri, apa lagi? Bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah tujuan dari cita-cita harapan dari Ki Hajar Dewantara ya, memiliki murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, pendidikan yang berdiferensiasi itu tidak harus kita memisah-misah pembelajaran. Contoh, oh ini yang anak yang berkebutuhan misalkan hanya bisa belajarnya sambil lari-lari kejar-kejaran atau sambil mendengarkan musik, atau ini yang belajarnya berbeda-beda gitu. Tidak harus seperti itu dipisah-pisah ya. Tetapi dengan kita melakukan pendekatan secara inklusif, itu juga sudah merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita tidak usah sulit-sulit untuk memisah dulu bagaimana nih pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Loh, ini oke, kita lanjutkan. Ini ada permainan, cobalah buka. Nah, oke, sekarang coba berpasangan lagi. Bu Heni boleh di sini sama Bu Neni. Iya. Ibu Putri boleh sama Ibu lagi. Ya, di situ. Oke, sekarang bisa. Oke. Coba sekarang kepalkan tangannya, dianggap tangan di tangan Bapak dan Ibu ada sebuah barang yang berharga. Nah, sebelahnya yang sebelah sini memegang barang yang berharga, yang sebelahnya lagi mencoba untuk membuka, mengambil barang yang berharga itu. Bagaimanapun caranya, diklik-klikin boleh, digodain boleh, dikasih uang juga boleh. Ayo dong, diambil dong barangnya,
Nggak mau. Sekarang nanya. Tadi yang ngebuka tangannya siapa, Bu Putri atau Bu Ibu? Ibu Putri. Yang ngebuka Ibu. Ibu udah pakai cara apa aja, Bu? Udah ngintip dirayu, tetap gak mau buka. Sekarang Bapak dan Ibu, dari hasil ini ya, kira-kira yang memiliki posisi kontrol untuk membuka tangan genggaman itu siapa? Diri kita sendiri, kontrol diri kita sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mempelajari dari budaya positif ini bagaimana kita memiliki kontrol diri untuk bisa mendapatkan budaya positif. Kita lanjutkan. Nah ini. Nah, pertanyaannya yang ketiga tadi, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya? Nah, memegang, karena kita yang punya kendali. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari permainan tadi ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glaser. Nah, ini Bapak dan Ibu, dari kita selalu beranggapan bahwasanya ilusi guru itu mengontrol murid, benar tidak? Guru itu mengontrol murid, benar tidak? Nih, anak ini sesuai dengan apa kehendak saya. Pasti kan seperti itu. Anak ini harus pintar sesuai dengan kehendak saya. Saya pengen anak saya pintar, benar tidak? Saya pengen anak murid saya bisa baca. Betul seperti itu Bapak dan Ibu? Nah itu. Padahal tidak. Ya, muridlah yang memegang kontrol sendiri. Murid kita lah yang memegang keinginannya dia sendiri. Kita udah marah-marah nih, kerjakan PR ya, nah besok dikumpulkan, tapi besok tetap saja ada yang tidak mengerjakan PR. Seperti itu maksudnya ya. Itu miskonsepsi. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Benar tidak? Ketika kita memberikan hadiah, pujian kepada peserta didik kita, itu akan memberikan penguatan positif dan bermanfaat. Benar tidak? Ya, perasaan kita seperti itu ya. Kalau kita kasih hadiah ke anak tuh anak semangat banget. Padahal itu tidak, ibu-ibu ya. Itu tidak sepenuhnya berhasil hal seperti itu. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi dikritik, kamu nih biar pintar, makanya belajar, jangan main aja. Dikritik seperti itu. Nah, itu kira-kira akan menjadikan dia jadi semangat belajar nggak? Belum tentu ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Benar tidak? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Saya ibunya nih, saya gurunya nih, saya berhak memaksa anak saya atau berhak memaksa murid saya untuk belajar sesuai keinginan saya. Betul seperti itu ibu-ibu? Nah, seperti itu. Padahal itu tidak miskonsepsi ya, tidak seharusnya terjadi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak dan Ibu, kalau stimulus respon berarti ada rangsangan dari luar, ya, ada rangsangan dari luar yang menjadikan kita melakukan sesuatu. Jadi bukan dari diri kita sendiri. Kita lihat di sini, kita baca sedikit aja ya Bu. Realitas kebutuhan kita sama menurut teori kontrol, padahal kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol mengatakan semua perilaku itu punya tujuan. Ya, ketika kita memarahi anak, kita punya tujuan kan? Nah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau kata teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita lanjutkan. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Dan ini nih yang paling penting nih biasanya, model berpikir menang kalah. Padahal dari teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, nggak ada yang kalah menang atau kalah gitu, tapi menang-menang ya, tidak ada yang kalah menang, semuanya menang. Kita lanjutkan. Nah ini disiplin positif. Tadi Ibu Kepala sudah mengatakan ya, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa reward. Jadi ketika kita melakukan disiplin positif itu, kalau bisa jangan sampai ada hukuman, ya, jangan sampai, kalau bisa dihindari ada penghargaan. Kalau memang harus ada penghargaan, ya jangan jangka panjang, ya, tapi bisa jangka pendek, ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, dari nilai-nilai kebajikan ini yang sudah pernah dibahas tadi di awal, nah ini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama di sini, ya. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ada nilai-nilai kebajikan ini, saya ambil contohnya 3. Tapi yang biasa kita sering dengar itu nilai-nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila, ya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita, yaitu dari profil pelajar Pancasila ini, ya. Ada dari Ibu Primarius program, ada toleransi, rasa hormat, mandiri, macam-macam. Pokoknya nilai-nilai yang baik, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Dari ketiga hal ini nih, dari yang atas, bawah, dan samping. Kira-kira Bapak dan Ibu milih nomor yang mana? Atas, bawah, atau samping? Biasanya yang mana Bapak dan Ibu? Jujur aja, nggak apa-apa. Yang atas, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Oke, keren, Bu Neni udah mau jujur. Mana lagi? Pak Wajah yang mana Pak Wajah? Asli beli. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masya Allah, Pak Wajah keren, ya. Oke. Tapi Bapak dan Ibu, biasanya murid-murid kita itu masih menggunakan motivasi perilaku yang atas sama bawah. Kira-kira apa nih? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, benar nggak? Dan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau reward. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, takut bu gurunya marah, jadi kerjain PR. Ya, takut bapak gurunya marah, jadi pakai baju yang rapi. Betul seperti itu? Aku mau ngerjain PR biar dapat hadiah dari ibu guru, dapat bintang kebaikan. Nah, biasanya seperti itu, benar ya? Tapi Bapak dan Ibu, kita sebagai orang dewasa juga, ya, tidak munafik, ya Bapak dan Ibu, kita juga kadang-kadang masih menggunakan yang nomor 1. Berangkat pagi-pagi supaya tunjangannya nggak dipotong, benar nggak Bapak dan Ibu? Iya. Oh enggak ya Pak Mas, ya. Oke, baik. Nah Bapak dan Ibu, yang atas dan bawah itu merupakan motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Nah, ya, kita akan berusaha menanamkan motivasi intrinsik kepada murid-murid kita, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini nilai-nilai kebajikan tentunya, ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini hukuman
konsekuensi, restitusi. Dari ketiga ini nih, Bapak dan Ibu mau milih yang mana kira-kira? Restitusi. Kenapa sih restitusi, Pak Wasca? Oke, ada lagi? Ada yang milih konsekuensi nggak? Hukuman ada nggak? Hukuman, Pak Wasca nggak pernah menghukum? Nggak pernah. Oh ya, jarang. Keren. Oke, alhamdulillah ya, berarti guru-guru SD Negeri Galunggung adalah guru-guru yang hebat ya, tidak pernah menggunakan hukuman ketika mendisiplinkan murid ya. Oke, kita bahas ya Ibu satu-satu di sini ya. Ini ada, kalau dari sepintas nih yang Bapak Ibu baca di sini, tuh. Identitas gagal, identitas sukses. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nah, ini gambaran aja. Dari ketiga ini, Bapak Ibu milih yang mana? Restitusi. Oke, kita cek ya. Apa sih, benar nggak sih restitusi? Oke, kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya. Kalau hukuman itu tidak terencana Bapak dan Ibu ya, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan juga. Contoh, ada anak nih datang ke sekolah terlambat, sini kamu berdiri, lari lapangan, putar. Nah, saat itu juga spontan tanpa mengetahui, anak itu tidak diajak diskusi terlebih dahulu kenapa terlambat, seperti itu ya. Kemudian bersifat satu arah, hanya gurunya saja yang berbicara ya, tetapi yang muridnya tidak diajak diskusi. Kemudian berupa hukuman psikis ya, psikis itu bisa lari-lari contohnya, atau bisa membersihkan kamar mandi seperti itu ya. Kalau psikis itu ucapan, contoh kayak misalkan, duh kamu tuh gimana sih, gak pernah bisa, terlambat aja, gimana sih, ngomongnya kasar seperti itu ya, itu ucapan. Kita lanjut ke konsekuensi. Konsekuensi biasanya terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Nah, contohnya ketika pelajaran bahasa Indonesia yang tidak mengerjakan PR, nulis kalimat saya tidak akan mengulangi lagi, itu bisa bentuk konsekuensi karena sudah kesepakatannya anak-anak. Nanti kalau yang tidak mengerjakan PR, nulis di buku tulis sebanyak 1 halaman. Itu konsekuensi. Memang sudah disepakati, tapi yang membuatnya siapa? Hanya gurunya saja ya. Peraturannya dibuat oleh ibu gurunya. Kita lanjut. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, konsekuensi seperti itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, jadi selalu diawasi muridnya ya. Nah, yang restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini diberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan berikutnya itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dipancing-pancing Bapak dan Ibu muridnya, bagaimana dia itu punya salah tapi dia juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke. Ada pertanyaan nih di sini. Ibu guru, Bapak guru jawab ya. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang lain? Hukuman. Bu Cici? Konsekuensi. Jawabannya adalah konsekuensi, ibu-ibu ya. Iya. Di sini karena kenapa? Karena di sini sudah sudah kesepakatan terlebih dahulu ya. Tetapi itu mencatat 100 kalinya adalah hukuman. Iya, bisa Ibu. Jadi gini Bu, misalkan mencatat 100, tapi itu sudah sesuai kesepakatan bersama. Ada konsekuensinya di situ. Nah, di situ jadi kalau misalkan hukuman itu bersifatnya tidak sewaktu itu gitu. Jadi itu sudah dibuat dulu peraturannya seperti itu. Baik Ibu, bisa lanjut? Iya, kita lanjutkan. Lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali putaran karena terlambat datang ke sekolah. Nah, ini hukuman.
Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Kemudian murid diminta push up 20 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas dengan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, Ibu Hedi ya, hukuman. Iya, kita lanjut. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit masuk saat pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Sudah bisa ngebaca belum, Bu? Maksudnya konsekuensi itu adalah ketika kita sudah buat kesepakatan dulu antara guru dan murid. Tetapi bisa jadi Iya. yang tadi disebut hukuman itu Iya. merupakan sebuah konsekuensi. Bisa jadi, Bu. Ya, Iya. misalnya contoh Iya. tadi yang Iya. menurut hukuman itu. Mencatat 100 kali. Nah, Ah. 100 kali Iya. itu kan terlalu Panjang. gitu ya. 100 Iya. kali itu berarti termasuknya anak tuh kayak dihukum nih. Oke, memang karena kalau konsekuensi itu anak pasti merasa dirugikan, Bu. Nah, seperti tadi yang sebelumnya. Nah, di sini ya murid tetap dibuat tidak nyaman konsekuensi ini. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu jadi sudah disepakati terlebih dahulu seperti itu. Oke. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Lanjut ya. Sudah jelas belum sampai di sini? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab, Bapak dan Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan datang dari diri sendiri. Iya, Kalau peraturan dibuat bersama-sama. Iya, yang keras. Tes. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Siti Rohma SPD MPD. Ya. Jadi kalau keyakinan itu timbul dari dirinya sendiri, ya tidak ada paksaan dari orang lain atau sekelilingnya. Sedangkan peraturan itu dibuat secara bersama-sama dan disepakati secara bersama untuk tujuan yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bapak dan Ibu setuju tidak? Kalau keyakinan itu apa tadi maksudnya? Dari diri sendiri. Kalau peraturan dibuat secara bersama-sama. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak dan Ibu? Iya, boleh Bu Cici. Menurut saya keyakinan itu dibuat secara kesepakatan bersama-sama, sedangkan untuk peraturan itu dibuat oleh satu pihak, misalnya gurunya saja begitu. Oke, hebat semua nih Bu Cici sama Bu Bapak. Hebat sama Pak Wajah. Tepuk tangan dulu untuk berdua. Ya, oke. Baik, Bapak dan Ibu tadi benar sekali bahwasanya keyakinan itu ya, yang Bu Cici tadi katakan, keyakinan itu apa Bu Cici? Dibuat bersama-sama. Betul sekali, dibuat secara bersama-sama ya Pak Wajah ya. Boleh dari diri sendiri, boleh, nggak apa-apa dari diri sendiri yang dibuat secara bersama-sama. Nah, sedangkan peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak. Contohnya misalkan Bu Guru aja yang bikin ya. Tidak boleh makan di kelas. Nah, seperti itu. Dilarang buang sampah sembarangan gitu ya. Itu hanya gurunya aja yang buat tanpa kesepakatan dari murid-murid. Baik, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki, ini ada beberapa contoh gambaran. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak dan Ibu kalau pakai helm kenapa? Takut sama polisi. Takut sama polisi ya. Berarti masih ada unsur dari luar ya. Sedangkan ketika kita kalau ada timbul dari dalam dirinya, kira-kira kenapa ya? Untuk kenyamanan. Untuk keselamatan. Hebat sekali Bapak dan Ibu ya. Itulah yang ingin kita
kita tanamkan kepada anak-anak, kepada murid-murid kita, bahwasanya kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya, ya, dari dalam diri anak-anak itu sendiri. Kenapa harus mentaati peraturan menggunakan helm? Supaya selamat, supaya ketika terjadi apa-apa kepala kita selamat. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi bukan karena pakai helm takut ada tilang di depan ya. Seperti itu ya. Kemudian kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa tuh kira-kira? Untuk nilai yang kita ambil adalah nilai kesehatannya ya. Tapi ada juga yang menggunakan masker karena supaya bukan gino iya, supaya kepanasan bisa itu supaya takut kepanasannya itu kan dari nilai dari dirinya ya, berarti supaya bisa selamat sehat seperti itu. Padahal dulu waktu zaman COVID diharuskan memakai masker ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu keyakinan kelas yang kita buat. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Belum? Nanti kita belajar sama-sama di sini ya. Ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu kalau bisa dibuat ya, di kelasnya tuh dibuat bersama-sama anak-anak nanti ya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Bapak dan Ibu kasih tahu dulu kesepakatan kita buat anak-anak, kita buat kesepakatan kelas ya, kita buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bukan yang ibu bapak print dari komputer, bukan yang ibu bapak beli dari mamang-mamang yang jualan keyakinan kelas yang udah dibikai, bukan ya. Tetapi kita buat bersama murid-murid kita ya. Pengennya anak-anak seperti apa? Contoh ya. Nah, di situ murid-muridnya punya ide apa nih anak-anak? Bu Siti kalau kelas 1, kelas 2 emang udah bisa ibu bapak. Nanti saya tunjukkan videonya. Mereka sudah mengenal bagaimana mereka tahu bahwa di kelas itu tidak boleh makan sambil belajar, atau anak-anak sudah paham jangan jahil sama temannya ketika belajar. Itu bisa dibuat kesepakatan kelas ya. Nah, di sini mencatat semua masukan anak-anak. Kira-kira anak-anak apa ya, dipancing-pancing anaknya seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Anak-anaknya udah nulis nih. Jangan ribut ketika belajar. Kira-kira apa tuh? Kalau diganti ke kalimat positifnya. Jangan ribut ketika belajar. harap tenang sedang belajar. Boleh. Harap tenang ketika belajar, boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Apa kata-kata positifnya? Buanglah sampah pada temannya. Pada tempatnya, pada tempatnya ya. Bisa diganti kata-kata positif ya. Atau nih, misalkan jangan suka berantem sama teman. Nah, bisa diganti dengan saling menghormati ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jangan pernah ada kata-kata jangan, nanti yang terbawanya yang diingat adalah kata-kata negatifnya ya. Kita lanjut. Setelah dibuat diganti kalimatnya, kemudian ditinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, disusun pakai sticky notes tuh Bu ya, dibagikan ke anak-anak, dibagikan. Kalau belum bisa nulis, Bu Siti kelas 1 nggak apa-apa, misalkan nggak usah ditulis nggak apa-apa, misalkan ditanya aja satu-satu maunya apa. Nanti Bu Guru misalkan buang sampah pada tempatnya, Bu Gurunya nulis di depan buang sampah pada tempatnya. Anak-anak boleh tulis di sticky notes ya gitu, sesuai tulisannya Ibu Guru buat di papan tulis. Nah, seperti itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Contoh, ada membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai apa? Kebersihan. Kemudian ada lagi apa namanya? Tidak boleh berkata kasar. Nilai apa? Kesopanan atau menghormati, saling menghormati. Itu dipisah-pisah Bu. Menghormati, kesopanan atau disiplinan itu dipisah-pisah, kata-katanya nanti digabung-gabung jadi satu ya. Bikin 3 sampai 7. Jangan 1 juga ya Pak Wajah ya. 1 aja lah Bu Siti, jangan banyak. Ya
jangan paling sedikit 3 sampai 7 dan membuatnya juga jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita tinjau dan setujui dengan menandatanganinya. Bu, kelas 1, kelas 2 belum bisa tanda tangan, bisa pakai cap jari ya, pakai cap di jempol, tempelkan di, pakai kita buat pakai apa namanya ini, kertas asturo tuh, di pinggir-pinggirnya kasih nama, di cap jempol mereka kasih nama Afdan misalkan, cap jempol, dibikin pagar kayak barisan, itu bagus loh Bu ya, bikin seperti itu bagus ya. Oke, kemudian keyakinan kelasnya ditempel di dinding, jangan di atas banget ya Bu, yang bisa dibaca oleh anak-anak ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Sudah jelas ya? Jelas. Kita lanjutkan ya, 5 posisi kontrol guru. Sekarang Ibu coba dong ditulis ya, ditulis di buku, boleh di HP, di catatan boleh. Dari kelima ini, tapi catatannya nggak usah dikasih ke saya, simpan aja dulu Bu. Dari kelima tulisan ini, ibu-ibu milih yang mana? Tulis ya. Pasti nih nggak ada yang milih satu, sama penghukum sama pembuat rasa bersalah, pasti nggak ada yang pilih. Pilih yang mana boleh? Boleh milih teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, penghukum boleh. Sudah Bu? Oke, kita lihat ya Bu ya. Kita akan masuk ke materi 5 posisi kontrol guru. Nah di sini kita kira-kira setelah mempelajari ini, Bapak dan Ibu ada di mana? Ya, sebagai apa? Apakah saya sebagai penghukum? Apakah saya sebagai pembuat merasa bersalah? Ataukah saya sebagai teman, pemantau, ataukah manajer? Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Oke, nah ini ada contoh video posisi kontrol guru. Bapak dan Ibu bisa disimak baik-baik mana yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sampai dengan manajer. Silakan disimak ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini posisi penghukum. Kedengeran nggak suaranya? Oh nggak kedengeran ya, sebentar. Tadi pause dulu aja. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke Bapak dan Ibu, ini tadi sebagai apa? Penghukum. Kita lihat lagi ya. Kita lanjutkan, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Oke, kita lanjutkan ya, pembuat merasa bersalah ya. Kita lanjutkan, ini posisi sebagai teman. Nah ini guru yang sebagai teman. Sama ya, masih dengan artis yang sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang.
saya. Iya Bu, Belum habis lah. ibu saya lupa bawa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini sebagai teman ya Pak Wasya ya. Pernah tidak Pak Wasya ini sebagai teman? Iya kita lanjut sebagai monitor atau pemantau. Ini sebagai pemantau. Naren! Masuknya ke pada bayar. Iya tempatnya sama. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Iya ini sebagai pemantau ya. Kita lanjut yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita perhatikan ya Bapak dan Ibu ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Kak ini ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, itu adalah tadi posisi kita ya. Ini ada lagi nih kira-kira nih. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Tadi ada kasus 5, kasus 1 ya terlambat. Ini ada lagi 1 kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira posisi kontrolnya apa nih? Sebagai apa? Penghukum. Kita lihat jawabannya benar nggak? Maaf. Nah, sebagai penghukum. Sekarang berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak? Apa nih sebagai apa nih? Berapa kali? Sebagai berapa apa nih? Gak apa-apa jawab aja. Gak usah takut salah. Manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah, kita lihat jawabannya. Iya benar Bu Nani. Pembuat merasa bersalah. Kita lanjut ya. Oke nih,
Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tidak boleh seperti ini lagi ya. Apa nih? Sebagai apa? Teman. Kita lihat coba. Nah, sebagai temannya. Nah, terakhir ini ada lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di sekolah ya, di koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Apa tuh? Iya, sebagai apa? Posisi kontrol sebagai manajer. Manajer. Ada lagi yang lain? Pemantau. Kita lihat pemantau ya. Kita lanjutkan. Oke, nih. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Kita lihat. Hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Kita lanjutkan. Berarti udah ini ya, masuk ya. Nah, masuk gambarannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa nih? Hah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa. Apa? Yang pertama apa? Yang kedua membuat merasa bersalah. Ada lagi? Ada lagi? Sebagai? Saya tuh kecewa banget sama kamu teman. Sebagai penghukum Bapak dan Ibu ya. Kenapa kata ini kata-kata kecewa sekali tuh merusak psikis ya. Kata-katanya tuh kasar, bisa dikatakan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah ini tuh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa tuh? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Nah ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer hebat. Udah hafal nih manajer, udah tahu nih. Yang jelek-jeleknya nggak usah diinget deh. Yang manajer aja yang keren gitu ya. Ayolah lakukan ini demi ibu bapak. Oke. Nah ini ibu bapak ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas ini sebagai pemantau, selalu melihat nilai, melihat buku, catatannya dilihat seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, dari posisi kontrol ini ada dampak-dampaknya kita bisa lihat ya. Nah ini sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk, berkaca pinggang, ya, membentak. Saya kecewa sama kamu, seperti tadi video sinaren ya. Kemudian ada hukuman fisik dan verbal. Hukuman fisiknya bisa lari lapangan, bersihin kamar mandi, ngomong kasar, nah itu ya verbal. Kemudian dampaknya apa bagi murid kita? Anak menjadi pendendam. Benar tidak Bapak Ibu ya? Dendam. Bapak Ibu, Bapak Waso itu galak pisan sih. Ya, kita disewoti baik ya, gitu. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu, itu dampaknya. Kemudian membuat merasa bersalah. Suaranya memang lembut, namun menyalahkan siswa. Nah ini yang bahaya ya Bapak dan Ibu ya. Guru menyatakan kesalahan pada murid dan guru merasa menderita gitu ya. Nah dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah ya, rendah diri. Anak-anak tuh jadi rendah diri karena merasa dia bersalah. Duh iya gara-gara saya jadinya Ibu Heni dimarahin sama ibu kepala sekolah. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Jika kita sebagai teman, guru memang bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi Bapak dan Ibu di sini ada dampaknya. Murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Maksudnya apa? Jadi senangnya sama Ibu Neni aja misalkan. Saya tuh senang kalau sama Bu Neni tuh soalnya dianggap teman gitu, dekat gitu kan. Jadi dekatnya sama Bu Neni aja seperti itu karena Bu Neni selalu memberi seperti teman gitu, memberikan selalu membuat si murid itu merasa nyaman gitu seperti itu. Ya kita lanjutkan. Jika posisi kontrol sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya memang berhasil ya. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Kemudian dampaknya ada menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Selalu dihitung-hitung ya anak-anak. Duh saya tuh dapat hadiah nggak ya nanti ketika mengikuti upacara bendera dengan baik atau mengerjakan PR seperti itu dihitung-hitung ya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri ketika
Posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nah ini sebagai manajer, selalu suaranya netral, tercipta identitas positif yang berhasil, kemudian mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Nah dampaknya apa? Muridnya mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita tidak harus menyelesaikan masalah siswa, tetapi hanya sekedar membantu siswa tersebut sendiri yang harus menyelesaikan masalahnya. Dari kelima posisi kontrol itu kira-kira yang paling ideal yang mana, Bu? Manajer, ya. Tulisannya mau diganti, Bu, tadi yang sudah ditulis tadi sebagai apa? Ya, kita lanjut ya, Bu, ya, ke kebutuhan dasar manusia. Ini materi yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ibu tahu nggak kebutuhan dasar manusia ada berapa? Tahu nggak? Nih ada berapa banyak, Bu, ya? Tuh, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Terus apa lagi, Bu? Penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ibu-ibu, bapak, anak-anak juga memiliki kebutuhannya, ya. Bukan hanya saja kita yang harus dipenuhi kebutuhannya. Contoh, bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Contoh nih dari anak-anak, contoh ya, ada yang makan di kelas. Kita nggak langsung, gimana sih kamu makan di kelas, lagi belajar makan di kelas? Padahal kita belum tahu tuh si anak tuh belum ditanya gitu sama kita. Barangkali dia belum mendapatkan kebutuhan dia untuk bertahan hidup, ya. Barangkali di rumahnya memang belum sarapan, ya. Ditanya dulu, kenapa makan di kelas, nah, ya. Kalau dia bilang tadi belum makan, Bu, oke, boleh. Makannya boleh tidak kita di luar, jangan di kelas, ya, supaya nanti teman-temannya nggak pada ikutan makan di dalam kelas, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah ini juga anak-anak juga ingin, ya, Bu, ya. Ibu, ketika kita punya murid yang pengennya ngelendot aja sama kita, nempel aja sama kita, nyamperin kita ke kantor terus, nah, ya, Ibu, itu tuh dia tuh bukan anak yang ini maunya nempel aja risih, Ibu. Padahal kita belum memberikan kebutuhan dia itu butuh kasih sayang. Kalau kita penuhi kebutuhan kasih sayang dia, si anak itu tidak mungkin ngelendot sama kita, nggak mungkin manja gitu, ya, seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah ini harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin. Ketika si anak itu di kelasnya merasa dia menjadi jagoan yang paling hebat, nah itu dia pengen memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai penguasa, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya. Ibu-ibu kalau anak-anak belajar di kelas aja gimana rasanya? Anak-anaknya tuh bosan, jenuh gitu, ya, pengen hal yang baru, pengen bebas. Kira-kira gimana ya kita cari ide-ide supaya anak-anak tidak jenuh belajar di dalam kelas terus, ya. Kita lanjut, yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, itu kesenangan. Anak-anak juga butuh bermain, butuh humor, kemudian butuh tertawa, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kira-kira nih dari sini, ini Ibu dilihat, ya, ini kan ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada pertanyaan, jadi jawab, ya, Bu, ya. Nah ini kira-kira nih, kalau aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kebutuhan apa tuh, Bu, kira-kira yang pengen dibutuhkan oleh si anak? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nih, kebutuhan apa tuh? Hah? Aku senang bermain dengan kesenangan, seneng ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru,
kesenangan ya. Kita lanjut. Ibu kejar aku karena ibu guru kan sayang aku. Kasih sayang. Bunda ini udah pinter. Udah pinter ya. Kasih sayang. Oke. Kayak yang berikutnya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan. Nah, lihat. Aku hebat kan. Penguasa ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa tuh kebutuhan? Kebebasan ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya murid-murid kita itu butuh kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Ketika kebutuhan mereka sudah terpenuhi, insya Allah anak-anak akan semangat belajarnya, kemudian akan tumbuh yang namanya disiplin positif ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terpenting nih Bapak dan Ibu, segitiga restitusi yang tadi Bapak dan Ibu tanyakan, yang aneh, kata-katanya aneh padahal mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukannya ya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tahapannya Ibu. Ada menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, ini kita belajar satu-satu tahapannya ya Bu. Nah, ini menstabilkan identitas nih. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maksudnya ini, dari menstabilkan identitas itu si anak kita tanya dulu, berbuat salah itu wajar. Nah seperti itu kata-katanya ya, untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, itu menstabilkan identitas ketika anak berbuat kesalahan. Nah, ibu bapak tidak mau nih mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu ya. Itu contohnya ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini adalah cara dari segitiga restitusi yang kedua. Setelah tadi ditanya menstabilkan identitas, kemudian kita validasi dulu tindakan dia salahnya tuh seperti apa. Ini kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, itu kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu kata-katanya, contohnya ya Bapak dan Ibu. Dan ini adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambarannya sebuah kelas yang ideal? Jadi ketika si murid berbuat salah, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang tadi udah dibuat, ya. Kamu kenapa mencontek? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kenapa tadi berantem di kelas? Nah, seperti itu ya. Itu menanyakan keyakinan. Oke, baik dan Bapak dan Ibu, ini adalah penutup. Tapi sebelum penutup, Bapak dan Ibu, kita jawab dulu pertanyaan ini ya, sebentar. Yang tadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab tuh. Tadi kan kita sudah belajar nih. Nah, ini kita balik ke sini. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Coba. Maaf. Kita tampilkan dulu, maaf. Hukuman dapat mendisiplinkan murid, benar atau tidak Bu? Setelah belajar tadi ini pertanyaan yang tadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak setuju ya, oke. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi ya Bu ya, tetapi asal jangan terlalu sering. Emang ibu bapak mau memberikan hadiah sepanjang tahun? Ya, enggak kan? Boleh, tapi asal jangka pendek aja ya. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk semua murid yang mendapatkan masalah. Ya. Setuju, walaupun tapi tetap ya, guru harus mampu mendampingi juga bagaimana si murid tersebut bisa memberikan solusinya sendiri ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Ya. Nah, bisa jadi atau lebih
guru harus sebagai manajer ya, lebih baiknya guru sebagai manajer. Baik Bapak dan Ibu, kita sampai di penutup ya, penutup. Oke, sebentar. Oke. Nah ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab ya. Jadi semoga Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu mempelajari disiplin positif ini, bagaimana memposisikan diri kita sebagai guru ini di posisi manajer, kemudian saat kita mengetahui kebutuhan peserta didik kita, butuh apakah mereka, seperti kita sudah mengetahuinya, insya Allah akan terbentuk disiplin positif. Dan insya Allah murid-murid SD Negeri Galunggung akan memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti acara diseminasi hari ini. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohmah yang telah berbagi ilmunya tentang budaya positif. Saya jadi paham tentang posisi kontrol seorang guru dan sebagai manajer untuk murid saya. Terima kasih kepada Ibu Siti Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Putri mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Siti karena sudah berbagi ilmu tentang budaya positif. Insya Allah nanti saya akan membuat keyakinan kelas di kelas saya bersama murid-murid di kelas saya di kelas 2. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rohmah yang telah berbagi ilmu tentang budaya positif. Saya jadi paham tentang bagaimana menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang bermasalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah masih semangat ya. Oke, anak-anak,
ingin kelasnya rapi, ingin punya teman yang teman atau bisa akur ya, bisa bareng-bareng. Saya ingin kelasku kelas damai. Damai tadi hampir sama ya dengan akur ya. Berarti kalau damai itu kan tidak ada yang berantem seperti itu. Oke, saya ingin punya kelas yang rapi sama ya, tidak ribut. Ini sama, rapi, indah. Rata-rata kelasnya pengen bersih, rapi, akur. Oke, nah anak-anak, dari impian ini kita akan buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini dibentuk dari kesepakatan yang sudah anak-anak buat ya. Contohnya, kalau kelasnya rapi dan bersih berarti harus apa? Harus menjaga kebersihan ya, harus menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu bentuk keyakinan kelas. Tapi ingat, membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif, tidak boleh ada kata jangannya. Contoh, jangan berantem diganti dengan kata-kata apa kira-kira? Saling menghormati. Jangan buang sampah sembarangan diganti apa? Gak boleh kata ada tidak atau jangan, gak boleh. Apa? Buanglah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan ya. Nah, pinter ya. Nah, sekarang ya, anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas supaya impian kelas kita bisa terwujud ya. Anak-anak tuliskan keyakinan kelas yang anak-anak pengen lakukan ya. Contoh, saya ingin supaya kelasnya rapi, berarti buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Atau ada lagi, tidak boleh ribut tadi, berarti saling menghargai, saling menghormati ya. Boleh juga harus disiplin, boleh, silahkan ditulis ya. Keyakinan kelas yang harus anak-anak yakini dan harus dijalankan ya. Sekarang Ibu Guru akan lihat dulu ya. Ibu Guru akan mengklasifikasikan mana saja keyakinan kelas yang memang sama dari teman-teman, dari anak-anak ya. Nanti akan digabungkan. Contoh misalkan saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu kan sama ya. Nah, itu bisa dijadikan saling menghormati dan menghargai seperti itu. Kita lihat ya di sini. Buanglah sampah kepada tempatnya. Nah, ini sama, saling menghormati. Oke. Kita harus membersihkan kelas sama saja dengan menjaga kebersihan. Oke. Di sini harus disiplin. Nah, ini Masya Allah ya. Kemudian ini buanglah sampah pada tempatnya, sama ya. Kemudian saling menghargai, berarti kita dapat nih. Buanglah sampah pada tempatnya, saling menghormati. Kemudian kita harus selalu
ya. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah sekarang supaya anak-anak yakin keyakinan kelas ini bisa dipatuhi, bisa ditaati, bisa diyakini dalam hati dan anak-anak bertanggung jawab untuk menjalankannya, anak-anak harus buat bukti janjinya ya, bukti keyakinannya dengan menggunakan cap jari, cap jempol, pakai jempol kalian ya. Kalau tanda tangan anak-anak belum pada bisa, nah anak-anak jempol, cap, kemudian ditempelkan di sini. Dicap. Ibu boleh nggak dikasih nama? Dari di jempol, dicap, langsung dikasih nama boleh, ya? Oke ya, yuk sekarang kita mulai dari Mbak dulu di sini, cap sini Mbak. Thank you.